1. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi di mana negara-negara melakukan pertukaran barang dan jasa melalui ekspor dan impor. Aktivitas ini memungkinkan setiap negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang tertentu dengan lebih efisien dibanding negara lain. Komponen utama perdagangan internasional yaitu yang pertama ekspor, yaitu penjualan barang atau jasa ke luar negeri untuk mendapatkan pendapatan. Yang kedua adalah impor, yaitu pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga adalah arus modal, yaitu termasuk investasi langsung asing atau disingkat FDI, di mana perusahaan atau individu berinvestasi di negara lain untuk meningkatkan produksi. Yang berikutnya adalah keuntungan dari perdagangan internasional, yaitu yang pertama, diversifikasi produk, yaitu memberikan akses kepada konsumen terhadap berbagai produk yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Yang kedua, efisiensi ekonomi, yaitu mendorong penggunaan sumber daya yang lebih optimal melalui spesialisasi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan, yaitu memungkinkan negara untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari perdagangan dan menciptakan lapangan kerja. Yang berikutnya yaitu tantangan dari perdagangan internasional. 1. Hambatan tarif dan non-tarif, seperti pajak impor, kuota, atau regulasi yang dapat membatasi perdagangan. 2. Ketergantungan ekonomi, yaitu negara yang terlalu bergantung pada perdagangan internasional mungkin rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang ketiga, persaingan, yaitu bisa memberikan tekanan pada perusahaan lokal untuk tetap kompetitif. 2. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang adil. Jenis-jenis kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan fiskal, yaitu mengatur pengeluaran dan pendapatan negara seperti pajak dan belanja pemerintah. Contohnya, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu mengelola jumlah uang beredar dan suku bunga melalui bank sentral. Contohnya, menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan, yaitu menentukan aturan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan. Contohnya, memberlakukan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang keempat, kebijakan industri, yaitu untuk mendukung sektor tertentu agar berkembang seperti melalui subsidi dan insentif. Contohnya, insentif untuk industri teknologi agar menjadi lebih kompetitif. Yang berikutnya yaitu tujuan dari kebijakan ekonomi. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong peningkatan PDB dan investasi. Yang kedua yaitu stabilitas, itu untuk mengendalikan inflasi, deflasi, dan ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial, yaitu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pasar keuangan internasional adalah tempat atau mekanisme global di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan antar negara. Instrumen tersebut bisa berupa
values asing atau mata uang, saham, obligasi, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar ini menghubungkan investor, lembaga keuangan, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara untuk melakukan transaksi keuangan lintas batas. Tujuan pasar keuangan internasional. Yang pertama, memfasilitasi investasi internasional, di mana investor dapat menanamkan modal di negara lain untuk memperoleh keuntungan. Kedua, menyediakan akses terhadap modal global, di mana negara atau perusahaan bisa memperoleh dana dari luar negeri untuk membiayai pembangunan atau operasional. Ketiga, mendukung perdagangan internasional, di mana dengan tersedianya mata uang asing dan sistem pembayaran global, perdagangan barang dan jasa antar negara menjadi lancar. Yang keempat, manajemen risiko keuangan global. Melalui derivatif seperti futures atau options, pelaku pasar dapat melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar atau suku bunga. Jenis pasar keuangan internasional. Pertama, pasar values asing atau forex market, tempat perdagangan mata uang antar negara. Contohnya, pertukaran USD ke euro. Merupakan pertukaran pasar terbesar dan paling liquid di dunia. Kedua, pasar modal internasional atau international capital market. Pasar yang menyediakan dana jangka panjang. Pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar saham internasional, pasar perdagangan saham lintas negara. Kedua, pasar obligasi internasional, pasar penerbitan dan perdagangan obligasi oleh negara atau perusahaan di luar negeri, misalnya Eurobond. Ketiga, pasar euro currency, tempat di mana mata uang disimpan atau dipinjam di luar negara asalnya. Contohnya, dolar Amerika Serikat yang disimpan di Bank Eropa.